Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man jahada, barang siapa yang berjuang, baik berjuang fisabilillah di medan perang menghadapi lawan-lawan yang ingin menghancurkan Islam, atau jihadun nafs, yaitu berjuang memerangi hawa nafsu. Dan ini jihad yang terbesar. Kata Nabi Muhammad SAW, raja'tu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang besar, perang yang besar, kembali kepada jihad yang kecil, kembali kepada jihad yang terbesar. Apa itu jihadul akbar ini? Wa ma jihadul akbar? Kata seorang sahabat bertanya, yaitu jihadun nafas. Wa jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu. Jadi seluruh kerusakan di dunia ini, kerusakan apapun, kerusakan rumah tangga, kerusakan negeri, sampai kerusakan dunia ini, sebenarnya kalau diteliti betul, karena manusianya tidak kuat memerangi hawa nafsu. Itulah bahayanya hawa nafsu. Di sini terangkan, barang siapa yang jihad, fa innama yujahidu li nafsi, maka sesungguhnya dia hanya berjihad li nafsi, untuk dirinya sendiri. Artinya berguna bagi dirinya sendiri. Jadi tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang agama Islam tidak ada yang membela sama sekali. Allah juga tidak butuh. Karena itu lanjut ayat, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu laghaniyyun, pasti maha kaya. Artinya maha tidak membutuhkan 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Jadi ya, al-alamin, seluruh alam, baik manusianya maupun lainnya di alam ini. Allah tidak butuh itu. Allah yang membuat semuanya. Oleh karena itu, walaupun kita berjuang baik di medan pertempuran maupun berjuang melawan hawa nafsu, itu ya semuanya harus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ya tidak karena lain-lain. Kalau cuma karena lain-lain, ya sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ta'ala. Tapi kembali manfaatnya untuk dirinya sendiri, yaitu untuk yang berjuang itu, bukan untuk Allah. Selesai ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Walladzina, dan orang-orang amanu, yang telah beriman, wa 'amilus solihati, dan
mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Iman itu jadi pintu yang pertama. Walaupun orang beramal soleh, amal baik, tapi dia tidak iman, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh banyak sekarang juga orang-orang kafir, bukan orang Islam, dia berusaha membuat masjid. Ya dulu sudah ada itu, tapi tidak karena Allah, semata-mata ada tujuannya agar supaya didukunglah keinginannya dan usahanya oleh kaum muslimin. Wah, itu sih nggak masjid kok. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak diterima, ya tidak akan masuk surga dia. Ya, atau bukan cuma itu. Apakah sekolah, apakah rumah sakit dan lain-lain, tapi tidak didahului oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya cuma akan mendapatkan dari manusia, yang dituju manusia, jadi ya dipuji oleh manusia ini. Mungkin juga kalau nanti waktu pilihan-pilihan kepala desa atau pilihan bupati, wali kota, ya dan seterusnya, wah itu sing akeh sokongane, aku tak milih gua begitu. Ya cuma itu aja. Tapi di akhirat sama sekali tidak ada. Oleh karena itu iman itu yang perlu dulu. Lantas amilus sholihat. Apa sholihat yang dimaksud di sini? Ya semua yang dinamakan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, umroh dan lain-lain. Ya, itu sholihat. Ada lagi yang berupa mengaji, mengajar, dakwah, ini juga sholihat semua. Ya, bikin masjid dan lain-lain semua ini masuk sholihat semua. Ya. Jadi dan beramal soleh. Apa janjinya Allah? Lanukaffirunna anhum sayyi'atin. Lanukaffirunna, maka sungguh, ya, lamnya itu lam qasam, artinya demi. Sungguh aku pasti melebur dari mereka sayyi'atihim, kejelekan-kejelekan mereka. Artinya dosa-dosa mereka. Karena amal jelek itu dijanjikan oleh Allah akan diampuni, dilebur. Lantas walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Walanajziyannahum, dan pasti sungguh kami balas mereka itu ahsanalladzi kanu ya'malun, dengan yang paling baik dari apa yang tadinya mereka lakukan, mereka amalkan. Jadi balasannya Allah mesti lebih baik. Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosanya diampuni dulu. Sebab kalau punya dosa tidak diampuni oleh Allah, walaupun dia punya kartu surga, KTP surga, ya, yaitu matinya mati husnul khotimah, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, ya dihukum dulu. Terserah berapa hari dihukum. Ya 1 hari di sana itu ya sama dengan 1000 tahun di sini, ya. Itu dulu. Kalau sudah habis, ya terus dimasukkan ke surga. Ada juga dosanya banyak, tapi karena disyafaati. Penyafaat itu banyak.
Satu yang jelas itu Nabi Muhammad SAW. Luar biasa syafaatnya. Ada dua Quran. Quran ini mensyafaati. Jadi besok Quran itu akan berbentuk seperti manusia begitu ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya Allah, orang ini tidak pernah tidur kalau malam karena membaca saya. Maka janganlah dimasukkan neraka. Tidak jadi masuk neraka. Ya, jadi ya maafkan, jangan jemu-jemu kita baca Quran. Baca Quran, Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad itu ya terusan baca Quran. Kalau Ramadan ya darusan sama malaikat Jibril. Imam kita ini, Imam Syafi'i yang kita anut itu, tiap hari itu khatam satu Quran. Dalam sembahyang, nanti dalam dibaca, khatam satu Quran. Padahal beliau sibuk dengan ilmu, sibuk dengan segala macam. Kalau Ramadan 2 kali khatam. Kalau kita ya Alhamdulillah misalnya bisa satu bulan satu bulan 1 juz tiap hari. Satu bulan berapa? 30 juz, Masya Allah. Karena itu di sini selain diajarkan Al-Quran ya, kita terus membaca Al-Quran dulu dengan niat menghatamkan ini. Ya, sebab orang yang niat menghatamkan Quran, walaupun dia baru dapat 1 juz, mati dia ya, itu dia dihitung mati dalam menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Wa wasaina, dan telah kami wasiatkan al-insana kepada manusia. Kami wasiatkan biwalidayni, dengan kedua orang tuanya, husnan, yaitu berbuat baik. Jadi telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya atau ibu dan bapaknya. Wa in jahadaka, andai kata jahadaka, kedua bapakmu itu, jahadaka, berjuang memaksa kamu dengan segala bentuk paksaan. Untuk apa memaksa? Itu syirika bi, agar supaya engkau musyrik atau mensekutukan aku. Ma laisa laka bihi ilm, akan sesuatu yang kamu tidak mengerti. Bagaimana? Fala tuti'huma, maka jangan kamu mentaati keduanya. Ilayya marji'ukum, hanya kepadakulah marji'ukum, kembalimu yang akan datang. Artinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa unabbiukum, lantas aku ceritakan kepadamu, bima kuntum ta'malun, dengan apa saja yang dulu kalian perbuat. Bukan cuma diceritakan ya, diceritakan dulu lantas dibales. Kamu dulu begini, bukan cuma begitu. Dibales. Ini sebabnya ayat ini turun itu ada, yaitu di dalam kitab tafsir Al-Wadih Al-Miyassar susunan Syekh Ali As-Subuni, itu diterangkan begini.
Diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, kuntu rajulan, aku ini dulu seorang laki-laki, baran bi ummi, yang berbuat baik, taat kepada ibuku. Ini masih sama-sama kufur. Sa'ad bin Abi Waqqas kafir, ibunya kafir, tapi birrul walidainnya luar biasa. Falamma aslamtu, maka ketika aku telah masuk Islam, qalat li, maka berkatalah ibuku kepadaku, ma hadzal din alladzi ahdatsta ya Sa'ad. Apa agama ini? Agama yang kau ceritakan, hei Sa'ad. Alaihissallahu amaraka bil birri bi ummik. Bukankah Allah menyuruh kamu berbuat baik kepada ibumu? Ini. Terus ibunya mengatakan, wallahi la akulu wa la ashrabu hatta amut. Demi Allah, aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku mati. Itu kata ibunya. Nek kone sik pancet melo agama Islam, aku gak mangan gak ngombe sampai mati. Nah itu. Saya lompati saja supaya cepat. Fakultulaha, lantas aku berkata kepada ibuku, ya ummah, wahai ibu, la taf'ali, jangan ibu berbuat demikian. Fa inni la ada'u dini hadza li syai'in abada. Aku tidak akan meninggalkan agamaku, agama Islam ini, ya, karena sesuatu yang lain, abadan, selama-lamanya. Famakattu yauman wa lailatan la ta'kulu, famakathat yauman wa lailatan la ta'kulu wa la tashrab hatta jahada juhdan syadida. Lantas ibunya itu tidak makan sehari, tidak makan semalam, ya, sehingga dia kepayahan sekali. Semua makathat yauman, kemudian dia diam pada suatu hari, yauman akhir, pada hari lain, lam ta'kul wa lam tashrab, tidak makan dan tidak minum. Ibunya tadi, hatta tashtadda bihal juhdu wal ana, sehingga sangat sekali payah, ya, payah dan ya payah. Fajaha Sa'ad, lantas Sa'ad mendatanginya. Faqala laha, lantas Sa'ad berkata kepadanya, ya ummah, wahai ibu, unzuri, wallahi law kanat laka mi'atu nafsin ay ruhin fa kharajat nafsan ma tarak dini fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli hatta tamuti. Katanya, hai ibu, pikirkanlah, demi Allah, andai kata ibu ini punya nyawa 100, lantas keluar tiap-tiap nafas, keluar di hari, saya tidak akan meninggalkan agamaku, agama Islam ini. Fa in syi'ti fakuli, kalau mau silakan makan, wa in syi'ti fala ta'kuli, kalau mau ya jangan makan, terserah. Hatta tamuti, sampai engkau mati. Ya. Akhirnya falamma ya'isat minhu akalat wa syaribat. Maka ketika ibunya itu sudah putus asa, dengan ancaman apapun anaknya itu tidak mau meninggalkan agamanya, yaitu lantas akalat wa syaribat, lalu mau makan dan mau minum. Fanazalat fihi hadhil ayah,
Lantas turun ayat ini ya, yaitu hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Jadi begitu ya. Ini ibu dan bapak ya. Bagaimana kalau istri? Ya lebih-lebih. Kadang-kadang kan orang itu karena istrinya ngancam macam begitu ya. Akhirnya dia mau meninggalkan agamanya demi istri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Lantas selanjutnya, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum, pastilah, sungguh kami akan memasukkan mereka itu. Kami memasukkan mereka itu fis solihin, di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi besok yang masuk ke surga itu tidak ada orang yang toleh ya. Semua soleh. Toleh itu lawan solehnya. Kalau soleh itu bagus, kalau toleh itu toleh saja ya. Mana yang menyenangkan dia datangi cuma gitu aja, walaupun itu berdosa. Itu namanya toleh ya. Jadi kalau menamakan anak jangan keliru Muhammad toleh ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa minan nasi, dan sebagian manusia itu ada orang yang yaqulu, mengucapkan amanna billah, aku telah beriman kepada Allah. Dia mukmin, dan dia sudah mengucapkan amanna billah, tentang syahadat apa sudah ya. Cuma ada cumanya ini. Fa idza udhiya fillahi, apabila dia diganggu atau disakiti karena Allah, ya karena membela agama Allah, atau karena dia beriman kepada Allah, disakiti. Yang nyakiti siapa ya? Tentu saja manusia. Ya kalau dulu banyak kan para sahabat yang disiksa apa dulu. Nah, sekarang juga ada yang gitu. Bagaimana? Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia jadikan fitnahnya manusia, gangguan manusia tadi ka'adzabillah, seperti azab Allah. Artinya seperti siksa Allah. Tidak kuat dia. Tidak kuat ya. Akhirnya dia, ayo kamu kalau tidak mau berhenti dari Islam, kamu tak tembak kamu menyecara sekarang gitu. Dia tidak kuat. Yes. Padahal andai kata dia tetap itu, ya walaupun ditembak dia kan mati baik, tapi tidak. Itu begitu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, kalau memang dia tidak kuat, tidak berani, ya kalau untuk itu saja tidak apa-apa, untuk mengelakkan kecelakaan. Ya, dia memang tidak kuat. Tapi tidak dia keluar betul-betul dari Islam. Islamnya tetap. Ini tidak ini. Yaitu keluar. Setelah keluar, ya menjadi orang munafik. Artinya tampaknya seperti orang Islam, tapi dalamnya sudah keluar dari Islam.
Lanjutnya bagaimana akhlaknya orang ini? Wala in ja'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ya. Wala in ja'a nasrun, dan kalau dan sungguh kalau datang kemenangan dalam perang, min rabbika, dari Tuhanmu, orang Islam menang, la yaqulunna, maka sungguh mereka berkata, inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami ini dulu kan sama-sama sampean, pokoknya minta bagian ini. Kalau menang biasanya dulu kan ada rampasan perang, lalu oleh komandan dulu ya, itu dibagi menurut aturan yang telah ditentukan. Nah itu ya, orang yang tadi sudah keluar dari Islam itu sama datang mengatakan, saya dulu kan sama sampean ya, iya sama-sama Islam. Maksudnya ditafsirnya terangkan minta bagian. Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Apakah Allah bukan zat yang lebih tahu bima fi suduril alamin, tahu apa saja yang ada di dalam hatinya orang-orang alam ini semua, ya. Allah Maha tahu kalau dia munafik, Allah Maha tahu kalau dia sungguh-sungguh masih Islam, Maha tahu. Wala ya'lamannallahu, dan pasti sungguh Allah mengetahui alladzina amanu, orang-orang yang iman, wala ya'lamannal munafikin, dan pasti Allah mengetahui sungguh tentang orang-orang munafik. Jadi begitulah. Saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.